Rasman jangan lupa, dia masih tersangka di kejaksaan atas laporan saya. Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, Pak Propam, Cybercrime Mabes Polri yang dipimpin oleh saudari inisial DH, tolong dievaluasi dan dikoreksi. Saya akan buka dengan telanjang bagaimana perilaku penyidik Bareskrim Mabes Polri terhadap saya. Perseteruan panas dua pengacara kondang, Hotman Paris dan Rasman Arif Nasution yang berujung saling lapor, kini memasuki babak baru. Rasman yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 10 Mei 2022 lalu, kemarin memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri untuk melengkapi pemeriksaan kesehatan dan sidik jari. Lantaran perkara yang menjerat dirinya sudah dinyatakan lengkap atau P21. Dan akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk disidangkan. Dan yang menarik, usai menjalani serangkaian tes kesehatan dan sidik jari, Rasman menyebut jika pelimpahan berkas atas kasus yang menjeratnya dinilai janggal dan syarat permainan oknum penyidik. Dengan suara bergetar, Rasman berjanji akan membongkar penyidik Bareskrim Polri. Lantas, benarkah kedatangan Rasman untuk menjalani serangkaian tes kesehatan dan sidik jari bisa diartikan jika status hukum Rasman tinggal selangkah lagi untuk menjadi terdakwa? Seperti apa pula reaksi Rasman atas proses yang kini dihadapinya? Tadi sudah selesai tahap pemeriksaan berkas, finally, kemudian sidik jari, kemudian cek kesehatan. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan tidak nyampe setengah jam. Cuma kita agak sedikit lama tadi di atas karena yang terdakwa satu lagi, yang calon terdakwa atau tersangka, Saudari Putri Klima Aprilia atau Rizky Makim itu sedang di atas, baru saja nyampe. Jadi ya saya hanya katakan satu, bahwa ini adalah pertaruhan para lawyer, bukan saya mengada-ngada. Saya menjalankan kuasa, ada tanda tangan, ada saksi, lengkap, ada video, ada foto. Tapi diduga ada yang bermain di kasus ini. Nah, kapan saya akan bertindak kepada orang-orang yang memeriksa perkara ini? Tunggu selesai putusan pengadilan. Rasman jangan lupa, dia masih tersangka di kejaksaan atas laporan saya. Yang jelas, halo Rasman, kau jadi masih tersangka di kejaksaan Kejati DKI. Mudah-mudahan kau segera jadi terdakwa. Mudah-mudahan. Itu yang saya harapkan dalam waktu dekat. Ya. Mudah-mudahan kau akan jadi terdakwa segera di pengadilan negeri. Mudah-mudahan kasusnya segera limpah. Saya akan buka dengan telanjang bagaimana perilaku penyidik Bareskrim Mabes Polri terhadap saya. Saya akan buka, tolong Pak Kapolri, tolong Pak Irwasum, tolong Pak Kabareskrim, Pak Kadif Propam Mabes Polri, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Raka Buming Raka. Saya akan buka-bukaan tentang perilaku oknum penyidik Bapak yang selama ini saya menahan diri. Kenapa? Saya sangat terharu ketika diperiksa oleh jaksa penuntut umum. Bayangkan seorang pengacara seperti saya tidak pernah diberikan BAP. Benar kan, Mat? Ya. Tidak pernah diberikan BAP, termasuk BAP saya sebagai tersangka. Saya minta untuk BAP konfrontir setengah mati. Itu pun diserahkan tanpa ada paraf dan tanda tangan saya. Ada apa ini?
Ingat, kalian penyidik, saya akan kejar kalian. Karena pertaruhan saya hidup mati untuk hukum dan saya tidak takut dan saya akan kejar, akan sebuka. Karena saya merasa sangat dizolimi. Bayangkan, saya meminta dihadirkan saksi yang meringankan, tidak pernah diperiksa. Naik sidik juga tidak diperiksa yang meringankan. Setelah gelar perkara khusus yang kami ajukan lewat pimpinan kami dari Pradi Bersatu, Pak Lecumanan, Pak Boy Kanu, Pak Ade Dermawan, Pak Tobi dan teman-teman yang lain, bersama Bu Ida dan Rahmat dan kawan-kawan yang lain. Barulah ada pemeriksaan saksi ahli dari saya. Baru diperiksai semuanya. Ternyata barang buktinya banyak yang diduga tidak sesuai. Jadi di dalam pikiran saya, yang membuat masalah ini adalah ada dugaan 2 orang. Yang satu mengaku ketika melapor ke saya dan buat preskon, tidak mengenal dia sebagai asprinya. Mengatakan cemburu, anak mangga besar, punya anak janda 1 ditinggalkan di rumah tetangga. Tapi belakangan mengaku mereka pacaran. Yang satu lagi mengaku kepada saya bahwa dia mengatakan dia dilecehkan. Lalu kemudian belakangan bilang tidak ada pelecehan, tidak ada tanda tangan. Padahal ada saksi yang menyatakan itu. Ada Kementerian PPA yang sudah diperiksa. Pak, saya tidak mau berpolemik di kepolisian. Saya tidak mau ribut di kepolisian. Karena di dalam polisi pun banyak orang baik. Laporan terhadap saya, dugaan ijazah palsu selesai. Laporan dengan dugaan pencemaran nama baik, dalam urusan penipuan penggelapan sudah selesai. Yang satu ini, Pak Kapolri, Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, Pak Propam, Cybercrime Mabes Polri yang dipimpin oleh saudari inisial DH, tolong dievaluasi dan dikoreksi. Kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Hotman Paris terhadap Rasman kini sudah dinyatakan lengkap. Bahkan, Rasman sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan sidik jari. Terkait hal itu, banyak yang bertanya, bagaimana dengan status Rasman sebagai kuasa hukum Fadel yang dalam waktu dekat dikabarkan akan kembali menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas, seperti apa status Rasman sebagai kuasa hukum Fadel terkait dirinya yang sudah ditetapkan menjadi tersangka? Akankah status Rasman sebagai kuasa hukum gugur? Atau hal lainnya, Rasman sebaiknya memilih mundur? Bagi lawyer, disinilah yang menjadi satu perdebatan, apakah dia harus mengundurkan diri dalam konteks pembelaan klien-kliennya. Sebenarnya ini sangat tergantung kepada kliennya atau prinsipal sebagai tuan dari para lawyer itu. Nah, ketika dia ditetapkan tersangka, artinya dia tidak bisa melakukan aktivitas pendampingan secara optimal, sehingga layak apakah secara moral dia mengundurkan diri atau mendapat keputusan dari klien sebagai prinsipal untuk dicabutkan kuasanya. Makna dari lawyer itu kan tujuannya itu untuk pendampingan, pembelaan, melakukan kegiatan-kegiatan hukum ya. Jika orang ditetapkan tersangka, apalagi ditahan, maka tentu aktivitas yang diharapkan itu tidak akan terjadi. Nah, maka itu menjadi pertimbangan prinsipal pada umumnya untuk dicabut kuasanya, diserahkan, dilimpahkan kepada pihak lain. Ketika Fadel naik dalam persidangan, sifatnya kan litigasi di situ. Litigasi artinya membutuhkan seorang lawyer untuk mendampingi Fadel sebagai tersangka terdakwa dalam ruang persidangan. Maka pertanyaan sekarang, apakah yang bersangkutan punya legalitas? Itu yang kedua. Apakah yang bersangkutan masih memiliki waktu yang cukup untuk melakukan satu tindakan-tindakan pembelaan kliennya karena memang sudah terbentur oleh statusnya sebagai tersangka. Sebagai fungsi kontrol terhadap orang itu benar advokat atau tidak, sebenarnya bukan kepolisian. Itu lebih kepada organisasi advokat. Dan yang kedua adalah prinsipal
atau publik yang menggunakan jasanya. Kan begitu. Saya ilustrasikan seperti kita meminta atau membuka lamaran orang untuk membawa mobil, driver. Syaratnya kan dia harus punya SIM. Sama juga dalam bidang jasa ini. Advokat ini kan dalam bidang jasa. Ini polemik yang terjadi saat ini. Yang pertama, Undang-Undang 18 2003 itu menyaratkan bahwa ada wadah tunggal. Tetapi di dalam secara empiris, secara aktual saat ini ada terjadi banyak organisasi. Nah, banyak organisasi ini akibat dari tidak ada kepastian hukum. Kalau kita berbicara mengacu kepada 18 2003 harus wadah tunggal, artinya satu-satunya wadah organisasi itu harus diakui keabsahannya, dan yang lain tidak. Tapi ini kan menjadi perdebatan, ada gugat menggugat. Sekarang ini OA itu lebih dari 20 organisasi advokat. Ini yang menjadi kegaduhan dalam ruang publik. Organisasi itu tidak bisa mengontrol advokat-advokat yang bermasalah. Baik advokat yang sudah benar advokat bermasalah dalam etika, maupun orang yang mengaku sebagai advokat. Ini masalah yang sangat serius. Maka sistem hukumnya mungkin dibuatkan semacam ada perubahan undang-undang advokat mengatur secara jelas apakah ini single bar atau multi bar, supaya publik benar-benar menggunakan jasa pengacara atau jasa advokat itu adalah memiliki kualitas, integritas, dan diawasi oleh organisasinya. Karena sidang etik itu adalah hanya organisasi yang melaksanakan, bukan publik gitu. Perseteruan sengit yang terjadi antara Rasman dan Hotman bermula dengan adanya dugaan pelecehan yang diduga dilakukan Hotman terhadap mantan asisten pribadinya, Iklim Hakim. Setelah menunjuk Rasman menjadi kuasa hukumnya, Iklim Hakim dan Rasman membuat laporan ke pihak kepolisian. Hotman yang merasa dicemarkan nama baiknya balik melaporkan Rasman dan Iklim Hakim. Seiring bergulirnya waktu, Rasman dan Iklim Hakim pecah kongsi. Bahkan, Iklim Hakim mencabut Rasman sebagai kuasa hukumnya. Tindakan Iklim Hakim membuat Rasman meradang dan merasa dipermainkan. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi pada Iklim Hakim yang memutuskan putar haluan dan memilih menjauh dari Rasman? Dan seperti apa pula jeritan istri Rasman usai mengetahui suaminya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus yang ditanganinya? Tolong kalian hadir biar saya pertontonkan bagaimana chattingan si Hotman kepada saudara Iklim Hakim, yang ini menurut Iklim Hakim ke saya dari Hotman. Saya tidak tuduh benar itu atau tidak, tapi diduga kalau dalam pikiran saya pengakuan dia ke saya dari Hotman. Nah, tapi kalau ini nanti misalnya benar atau tidak, biar hakim yang menilai. Saya sudah lapor polisi. Ya, saya lapor satu, si Rasman itu yang pansos melulu, dia ingin ngetop seperti aku. Yang kedua, kliennya. Dan dalam waktu dekat akan diperiksa itu. Laporan di Polda, Bang? Pokoknya ada deh, sudah gua lapor. Dan si Rasman itu yang paling utama target saya itu, ya. Ada saksinya. Dia datang ke Polda Metro bersama saya, Ibu Elida Neti, Pak Andar Sitomorang, ada. Kemudian dia buat dumas. Ada chat WA-nya minta diwakilkan, ditandatangani, ditiru oleh saudara Gusti Gunawan Daulay. Sudah diberikan kesaksian ini. Kemudian Iklim Hakim menelepon saudara Gusti Gunawan, direkam. Dia mengatakan, dia tidak pernah mengatakan tidak tanda tangan. Hanya dia minta dibantu dan menjanjikan sesuatu. Ini semua sudah kita sajikan kepada penyidik. Tapi, nah ini tadi, penyidik ini tidak berani bersikap dalam pengertian melihat ini secara utuh. Yang paling aneh, nanti Anda akan lihat sendiri, gelar perkara khusus pasca saya ditersangkakan 2 tahun yang lalu, 1 tahun 8 bulan ini,
Itu dilakukan dalam perkara khusus permintaan saya, dan di situ banyak beberapa barang bukti yang aneh dan itu berguguran. Oleh karena itu situasi ini harus benar-benar menjadi pembuktian. Sebab saya tidak seperti pengacara yang lain pernah terkena masalah hukum, turut serta misalnya saya di pasal 55 diikutkan. Turut serta apanya saya? Dia posting saya, dia minta saya posting kok. Ada chattingannya, ada tanggalnya, ada jamnya. Setelah kita preskon di kantor saya, dia datang lagi, dia masih bertemu saya, masih makan malam, masih minta belikan bajunya warna merah. Setelah kita preskon, kita masih komunikasi, dia mau bunuh diri, ada fotonya semua. Ini menarik. Jadi kalau ada lawyer yang ditahan, kasus yang berbeda, contoh obstruction of justice, menghalang-halangi, dia begini-gini dihukum, itu beda bos. Ini benar-benar menjalankan kuasa. Makin kesini kok jadi begini. Saya mungkin ya semua klien pada tahu saya selalu ikut sama Bang Rasman ketika pertemuan dengan klien-klien. Nah, ketika bertemu dengan si Putri ini, saya selalu ikut. Bahkan dia bilang, "Bang, ada lagi Bang yang dilecehkan Bang di belakang saya. Cuma mereka takut speak up." Dia ngomong begitu. Dia menceritakan semuanya gitu loh. Jadi tadi saya ngomong di atas, "Kim, kamu kok begini?" gitu. Kan kita ketemu terus nih, kan kamu cerita ke saya, kamu kirim WA ke saya, "Kak, aku nih nggak sanggup nih sampai kirim-kirim sayatan." Ada ya? Ada. Tangannya apa segala macam. Saya kuatkan gitu kan. Sabar Kim, kok. Kita masih ingat kan waktu si Denis kan. Nah, mungkin dari situ saya nggak ngerti, nggak paham nggak gimana, tiba-tiba dia gabung di sana gitu, jadi ikut-ikutan mereka gitu kan. Makanya tadi di atas saya ngomong ke Kim, "Kamu kok begini? Kamu kan tanda tangan, kan ada saya, berkali-kali sepertemuan selalu ada saya. Kamu nggak ada baju minta beliin, kita beliin. Anaknya ikut anaknya ikut makan sama kami semua. Kan pada saat itu kami kasihan, menangis tuh, kok begini gitu loh. Begitu saja. Dan begini statement kata Pak Prabowo, presiden kita, tidak ada yang istimewa. Jadi di sini saya minta keadilan buat suami saya yang menolong membela kliennya. Mulutnya itu perlu dijaga itu orang, ya. Mulutnya perlu dijaga itu, asal ngomong doang, ya. Dia pasti kena, perhatiin, ya. Saya nggak pernah marah seperti ini, tapi kali ini dia harus kena. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.